Ya, yang terima ini sebenarnya perwira. Kalau dulu Pak Mapta, sekarang namanya di Sentra Pelayanan Kepolisian SPK, sekarang pakai T terpadu lagi gitu ya. Nah, dugaan ijazah palsu dilaporkan itu sebenarnya tidak boleh dibuatkan dumas atau pengaduan masyarakat, karena pengaduan masyarakat itu public complaint, bukan laporan polisi, ya kan? Laporan polisi itu adalah sesuai dengan hukum acara pidana, adalah laporan atau pengaduan. Pengaduan itu bukan dumas tapi delik aduan. Ya, jadi dumas itu tidak diatur, pengaduan masyarakat itu tidak diatur di hukum acara pidana. Tapi deliknya delik aduan pasal 284 seperti itu, ya. Atau pencurian dalam keluarga misalnya. Ya. Dari dugaan ijazah palsu yang saya amatin ya, tadi pertanyaan Mas Rapli tadi. Yang pertama foto, tadi udah katakan sama Gopur tadi. Fotonya secara kasat mata berbeda dengan foto dengan wajah Pak Jokowi yang pernah saya temui pada bulan Februari 2015. Walaupun ada yang mengatakan senior saya bahwa itu foto yang dijajah dengan pada saat saya ketemu tahun 2015 itu kan pasti jelas berbeda, ya kan? Ya, saya menyayangkan kalau ada seorang senior di kepolisian juga mengatakan seperti itu. Gimana bisa berbeda? Ijazah SD saya, SMP, SMA, sampai lulusan ABRI, kalau saya jejerin semua hampir sama dan saya bisa mengenali itu saya. Ya, nah itu dari foto. Yang ngapain ya kalau orang waras ya, ngapain harus mengumpulkan lebih dari 709 barang bukti, ngapain harus mengambil keterangan dari lebih dari 120 saksi, 20 lebih ahli. Sebenarnya cukup dua ini aja. Kalau memang ada ijazah asli dan skripsi asli, itu aja. Dan kalau ini dikatakan skripsinya asli, tadi yang di highlight oleh Pak Jenderal Ugro ini benar, di sini gak ada nama Pak Kasmujo. Ya kan aneh, katanya dosen pembimbing. Masa nggak ditulis, nggak ada satupun nama Pak Kasmujo selain hanya di situ ada memang catatan atau buku atau kata resume atau jurnal ditulis Pak Kasmujo. Tapi itu tidak ada ucapan terima kasih untuk Pak Kasmujo. Apalagi ijazah yang kalau memang untuk ada sudah cukup dua ini aja. Dua ini aja itu jadi satu alat bukti surat dan kemudian satu keterangan dari saksi yang ada. Itu sudah cukup. Dua alat bukti itu satu surat, satu keterangan saksi, nanti keterangan ahli sebagai tambahan. Ini aneh tapi nyata. Polisi bukannya melakukan kajian apakah ijazah Jokowi itu asli tapi palsu, malah kemudian polisi menebar ketakutan di kalangan masyarakat. Mereka diinterogasi, mereka juga ditanya siapa yang kemudian melakukan ini, melakukan itu, sampai ke kalangan seniman pun itu diinterogasi oleh polisi yang katanya juga disuruh oleh Kapolri. Padahal persoalan ijazah ini harusnya polisi fokus pada apakah ijazah itu asli atau palsu. Terungkap kubu Roy Suryo bongkar hasil pertemuan dengan Kejagung dan Komnas HAM soal ijazah Jokowi. Perkembangan terbaru dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuri perhatian. Kubu Roy Suryo mengungkap hasil pertemuan mereka dengan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM terkait penanganan kasus yang masih bergulir. Dalam audiensi tersebut, tim kuasa hukum menyampaikan berbagai poin yang mereka anggap penting, termasuk dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam proses hukum. Mereka menilai bahwa beberapa langkah yang diambil dalam penanganan perkara perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Salah satu hal yang disoroti adalah durasi proses yang dianggap terlalu lama. Menurut mereka, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada pihak yang terlibat. Selain itu, aspek administratif juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Kubu Roy Suryo juga menyinggung potensi pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menilai bahwa sejumlah tindakan dalam proses hukum dapat berdampak pada hak individu, sehingga perlu dikaji lebih mendalam oleh lembaga terkait.
Selain menyampaikan pandangan, tim hukum juga berencana melengkapi data dan dokumen tambahan. Dokumen tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam proses yang sedang berjalan. Langkah audiensi ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk mencari kejelasan dan memastikan bahwa penanganan kasus berjalan sesuai aturan. Mereka berharap lembaga yang diajak berdiskusi dapat memberikan perhatian terhadap poin-poin yang disampaikan. Di sisi lain, mereka juga berencana melibatkan lembaga legislatif. Permohonan audiensi kepada DPR RI disebut sebagai langkah lanjutan untuk mendapatkan pengawasan terhadap proses hukum yang berlangsung. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa sikap mereka bukan sekadar mempertanyakan, tetapi juga mendorong adanya penyelesaian yang transparan. Mereka berharap polemik ini dapat diselesaikan dengan cara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kasus ini memang terus menjadi perhatian publik. Berbagai pandangan muncul dari berbagai pihak, menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki dampak luas di masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa penyelesaian melalui jalur hukum perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Sementara itu, ada juga yang berharap adanya langkah terbuka untuk menjawab pertanyaan yang berkembang. Keterlibatan lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komnas HAM menunjukkan bahwa kasus ini mendapat perhatian dari berbagai institusi. Hal ini diharapkan dapat membantu menemukan solusi yang tepat. Kedepan, publik menunggu tindak lanjut dari hasil audiensi tersebut. Apakah akan ada langkah konkret dari lembaga terkait atau tidak, masih menjadi hal yang dinantikan. Dengan situasi yang masih berkembang, kejelasan informasi dan transparansi menjadi faktor penting. Penyelesaian yang tepat diharapkan dapat mengakhiri polemik dan memberikan kepastian bagi semua pihak. Sindiran pedas kubu Roy Suryo, ijazah Jokowi disorot, kalau asli tak perlu pengacara. Kontroversi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memicu perhatian publik. Kali ini, pernyataan dari tim kuasa hukum Roy Suryo menjadi sorotan setelah melontarkan kritik yang cukup tajam. Dalam keterangannya, pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa jika sebuah dokumen memang otentik, seharusnya tidak perlu ada upaya pembelaan berlebihan, termasuk menggunakan jasa pengacara. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk sindiran terhadap dinamika yang terjadi dalam polemik ini. Menurut mereka, pembuktian keaslian dokumen seperti ijazah dapat dilakukan secara terbuka dan sederhana tanpa harus melalui proses yang dianggap berbelit. Hal ini kemudian memicu diskusi di kalangan masyarakat, terutama terkait transparansi dalam penyelesaian isu tersebut. Isu ijazah Jokowi sendiri bukan hal baru. Dalam beberapa waktu terakhir, topik ini kembali mencuat dan memunculkan berbagai pandangan. Ada pihak yang mempertanyakan, namun tidak sedikit juga yang menilai bahwa keabsahannya telah diklarifikasi sebelumnya. Sejumlah lembaga dan pihak terkait bahkan telah memberikan penjelasan mengenai dokumen tersebut. Namun demikian, polemik belum sepenuhnya mereda dan masih terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Pernyataan dari kubu Roy Suryo ini dinilai sebagai bagian dari upaya untuk menjaga isu tetap mendapat perhatian. Sindiran yang disampaikan juga menimbulkan beragam respons, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi. Sebagian masyarakat menilai kritik tersebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi. Namun, ada juga yang menganggap bahwa polemik ini seharusnya segera diselesaikan secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.